Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Jihan atau Nurjan Syahid dalam belajar TKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, bagaimana kabar adik-adik atau teman-teman sekalian serta Bapak dan Ibu guru? Apakah sudah baik hari ini atau apa ada kendala hari ini? Nah, kita hari ini akan belajar mengenai naratif teks untuk bahasa Inggris wajib. Jadi, persiapkan catatan dan alat tulisnya karena kita akan segera memulai pelajarannya. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Jadi hari ini kita akan kembali lagi belajar bahasa Inggris wajib, khususnya untuk materi naratif teks. Jadi, apa itu naratif teks? Narrative text is a form of writing that recounts a story or a series of events and can be either fiction or non-fiction. Examples include novel, short stories, poems, memoirs, biographies, and news stories. Maksudnya adalah narrative text adalah sebuah bentuk tulisan yang mengingat kembali atau mengulang kembali sebuah cerita atau sebuah series dari beberapa kejadian and can be either fiction or non-fiction. Jadi kadang juga bisa berupa fiksi ataupun non-fiksi. Contohnya adalah novel, cerita pendek, puisi, memoirs, biografi, dan cerita-cerita baru seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari naratif teks. Jadi jangan teman-teman mengira bahwa naratif teks hanya bersifat fiction, tapi beberapa non-fiction juga dikategorikan sebagai naratif atau narasi seperti itu. Nah, selanjutnya purpose atau tujuan dari narrative text adalah is a form of writing that recounts a story. Jadi ingat, dia adalah mengulang kembali cerita. Jadi ketika ditanyakan apa tujuan dari teks naratif adalah tujuannya untuk mengulang cerita atau mendeskripsikan sebuah cerita yang ada, baik itu fiksi ataupun non-fiksi gitu. Jadi ketika teman menemukan narrative text, tujuannya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lihat karakteristiknya. Karakteristik dari narrative text adalah yang pertama, narrative text have a beginning. Jadi, narrative text ini memiliki beginning atau awalan, middle, and end with events arranged chronologically. Jadi, narrative text ini memiliki awalan, pertengahan, dan akhiran, di mana ini diurutkan atau ditata sedemikian rupa secara ataupun dirangkai menjadi sebuah kronologi. They use descriptive language to create vivid mental pictures of the characters, setting, events of the story. Jadi, dia menggunakan bahasa-bahasa yang dibentuk untuk menggambarkan bagaimana karakter, menggambarkan latar ceritanya, ataupun kejadian-kejadian cerita tersebut. Jadi, itu merupakan karakteristik dari naratif teks gitu. Nah, sekarang kita lihat dari generic structure-nya. Jadi, secara umum, naratif teks terdiri dari 4 struktur. Di sini yang pertama ada orientation, complication, dan nanti kita lihat setelahnya. Nah, apa itu orientation? Orientation of a story should answer the question of who, where, and when. Nah, orientation ini biasanya terletak di awal cerita atau yang menjadi permulaan ceritanya atau orientasi cerita. Biasanya bagian orientation itu seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa, di mana, atau kapan dari cerita tersebut terjadi atau situasi tersebut terjadi. It sets the stage for the story and helps identify the character and settings. Jadi, biasanya ketika kita mau menemukan siapa tokoh utama atau di mana latar sebuah cerita, itu biasanya ada di bagian orientation atau di awal dari naratif teks. Complication, the three parts of a story's problem are the rising action, climax, and failing action. Jadi ada 3 bagian dari permasalahan cerita yang mana ada rising action, climax, dan failing action. The rising action presents the problems. The climax is the peak of the problem atau puncak dari permasalahannya and the emergence of a solution gitu. Jadi bagaimana sebuah atau kedaruratan sebuah solusi gitu atau sebuah permasalahan gitu. Jadi ketika kita menemukan complication di sini terletak masalah cerita tersebut atau apa yang menjadi titik kendala yang terjadi di sebuah cerita seperti itu.
Baiklah, untuk struktur selanjutnya atau generic structure selanjutnya adalah resolution. Resolution adalah is the part of a story where conflicts or problem introduced earlier. Jadi, bagian resolusi adalah bagian di mana struktur ini menjelaskan tentang konflik atau permasalahan yang kemudian diperkenalkan atau diperlihatkan dalam cerita tersebut. And characters may overcome obstacles, find solution, or experience personal growth. Di mana resolusi ini adalah akhir dari ketika si karakter mulai overcome, mengatasi obstacle, tantangan, menemukan solusi atau find solution, or experience personal growth atau mengalami yang namanya perkembangan personal atau perkembangan kepribadian gitu. Jadi di sini bisa jadi tokohnya tuh mengalami perkembangan sikap atau jiwa di mana dia mengalami yang namanya atau setelah mengalami yang namanya obstacle tadi atau tantangan tadi. Itu tadi adalah resolution. Sekarang yang terakhir adalah coda. This section appears at the end of story providing a summary or commentary on characters' experience and impact of their actions. Jadi di sini resolusi adalah bagian yang muncul di akhir cerita di mana providing a summary or commentary. Jadi di sini disimpulkan atau menampilkan kesimpulan dari pengalaman karakternya and the impact of their action atau dampak dari aksi-aksi mereka. Nah, it helps reader to reflect on intended message or lesson. Nah, biasanya kode ini tuh berisi tentang pesan gitu. Pesan dari sebuah cerita atau apa hikmah yang bisa diambil dari sebuah cerita atau naratif teks tersebut. Jadi, itu tadi adalah generic structure ataupun struktur umum dari adanya naratif teks. Yang pertama tadi ada apa? Orientation, kemudian ada complication, ada resolution, and coda. Oke, I think that's all tentang generic structure-nya. Kita akan berpindah ke pembahasan selanjutnya. Nah, language features ataupun jenis bahasa yang umumnya digunakan pada naratif teks biasanya using past tense, di mana dia menggunakan bahasa ataupun tenses lampau. Kenapa? Hal tersebut telah terjadi di masa lampau. Jadi umumnya kita menggunakan atau using past tense seperti itu. Nah, using past tense create sequence and help readers follow the plot and understand event progression. Jadi penggunaan past tense ini adalah diurutkan secara berurutan dan ini membantu pembaca untuk mengikuti plot atau alur ceritanya dan memahami bagaimana progres ataupun perjalanan dari sebuah kejadian. Selain itu ada penggunaan atau using adverbial of time atau keterangan waktu di mana time expressions state in understanding the chronology and coherence of events in the narrative. Jadi ini adverbial of time-nya itu membantu kita dalam mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi waktunya ataupun keterangan waktu sehingga kita bisa benar-benar memahami cerita yang ada seperti itu. Itu di language features-nya. Selain itu, language feature lainnya adalah using adjective. Jadi teman-teman pasti tahu apa itu adjective. Adjective adalah kata sifat. Ingat, adjective modify nouns by providing more information about them, including color, shape, size, and characteristic. Jadi biasanya kalau kita menggunakan adjective itu biasanya memberikan karakteristik dari si karakter atau tokohnya, bagaimana tingginya, bagaimana warnanya, atau bagaimana keadaan cuaca dan lain-lainnya itu menggunakan kata adjective atau kata sifat. They help create a more vivid and detailed story. Jadi dia membuat seakan-akan ceritanya itu lebih nyata dan detail dari naratif teks tersebut. Selain itu, kita juga menggunakan atau using noun phrase atau penggunaan noun di mana noun phrase ini itu provide more detailed description. Jadi semua kata sifat, kata benda, adverbial of time-nya tadi itu udah membantu kita untuk melihat spesifik secara langsung bagaimana naratif teksnya itu, bagaimana kisah dan tokoh-tokoh itu berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi ini meng-highlight specific parts of characters. Jadi dia menspesifik atau melihat secara langsung pembagian secara spesifik dari settingsnya, latarnya, explain complex idea concisely. Atau melihat secara kompleks bagaimana ide-ide yang tersusun secara rapi dari naratif teks tersebut. Seperti itu. Nah, list of narrative form ini adalah contoh-contoh dari jenis atau bentuk naratif teks. Yang pertama ada fable,
A story usually with animal characters. Jadi fabel ini biasanya itu berisi tentang cerita-cerita hewan seperti kancil, rusa, kelinci, dan lain-lainnya. Fantasi di sini adalah a story featuring unrealistic characters and event. Nah, fantasi ini biasanya itu menceritakan tentang karakter-karakter yang tidak nyata. Contohnya adalah misalnya eh, dragon, tentang naga, ataupun tentang putri duyung dan lain-lain. Seperti itu adalah bentuk dari fantasy. Folktale adalah an oral tradition is a story that has been passed down verbally, offering insight into a culture's custom. Jadi folktale ini adalah cerita rakyat, di mana cerita rakyat ini bisa bercerita tentang kisah-kisah zaman dulu atau yang mungkin menjadi cerita-cerita rakyat yang akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Seperti itu adalah folktale. Sedangkan legend adalah a story based on fact about the hero. Legenda adalah itu berdasarkan hero atau pahlawan. Misalnya tentang hero-hero yang dulu ada, Superman dan lain-lain, itu adalah a legend gitu. Atau mungkin Marvel, jika teman-teman menonton Marvel, itu adalah bentuk dari narrative form atau bentuk dari cerita narasi seperti itu. Nah, list of narrative lainnya adalah fairy tale. A fairy tale involves folkloric characters like fairies, goblins, and dwarfs. Jadi, fairy tale ini tuh biasa menceritakan tentang peri, goblin. Contohnya salah satunya adalah mungkin ketika teman-teman pernah menonton film ataupun animasi Tinkerbell, itu merupakan dari bagian fairy tale. Ada juga myth atau mitos, di mana definition of ancient story used to explain life mysteries. Jadi kadang myth ini merupakan mitos atau hal-hal yang berkembang di masyarakat yang menjadi misteri dari sebuah cerita gitu. Ada juga science fiction. Science fiction ini adalah class of prose narrative treating of a situation that could not arise in the world we know. Jadi science fiction itu biasanya tentang cerita-cerita yang mengaitkan tentang keilmuan gitu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk narasi atau yang berbentuk fiksi, jadi tidak nyata, meskipun dia mengaitkan tentang sains atau ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah biography, which is biography kan kita tahu dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan seseorang atau someone's else life gitu. Jadi berikut tadi ada list of narrative form atau bentuk-bentuk cerita narasi, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang contoh-contoh soal atau bentuk teks yang umumnya kita temui dalam soal naratif teks. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah cerita berjudul The Clever Deer. The Clever Deer ini berarti artinya adalah rusa yang cerdas, di mana dia menceritakan, once upon a time there was a clever that lived in a forest. Every morning he looked for grass near the river. One day while he was eating, a hungry tiger suddenly appeared. The tiger wanted to catch at the deer. Jadi maksudnya adalah suatu waktu atau suatu ketika there was a clever deer. Ada seorang atau ada seekor rusa yang hidup di sebuah hutan. Setiap pagi every morning rusa tersebut itu for fresh green near the river atau dia mencari atau ingin makan yang namanya rumput-rumput segar di dekat sungai atau di sekitaran sungai. One day, suatu hari, while he was eating, ketika dia sedang makan, a hungry tiger suddenly appeared. Ternyata seorang harimau itu tiba-tiba muncul atau seekor harimau tiba-tiba muncul. The tiger wanted to catch and eat the deer. Saat itu si tiger ini ingin memakan atau menangkap si rusa tersebut. Selanjutnya, the deer quickly thought of a plan. Ternyata si rusa ini kemudian membuat sebuah rencana. He said that Mr. Tiger, another tiger said, he is stronger than you. He is waiting near the well. Jadi dia menceritakan bahwa si deer ini atau si rusa ini dia mengatakan bahwa ada harimau yang lebih kuat dibandingkan dengan kamu dan dia sedang menunggu kamu di dekat sumur atau dekat. Nah, di sini dia bilang the tiger become very angry and asked the deer to take him there. Jadi si tiger ini sangat marah dan menyuruh si deer ini untuk membawa dia ke sana. When they arrived at the well, the tiger looked inside and saw his own reflection in the water. Jadi ketika mereka sampai, ternyata si
eee, harimau ini melihat ke dalam, eee, ke dalam air atau ke dalam sumur itu dan melihat bayangannya sendiri, saw his own reflection. Terus, he thought it was another tiger. Dia berpikir bahwa bayangan yang ada dalam air itu adalah bayangannya orang ataupun bayangan dari si tiger lain atau si harimau lain. He jumped into the well to fight, but he couldn't get out. Jadi karena dia marah ketika dia melihat bayangannya sendiri, karena dia mengira itu adalah another tiger atau harimau lain, dia jump atau lompat ke dalam sumurnya dan akhirnya tidak bisa keluar. The clever deer escaped safely and continue his life in the forest. Jadi karena si tiger tadi sudah jump into the well atau telah lompat ke dalam sumurnya dan si deer ini akhirnya tidak perlu khawatir lagi dengan si tiger, akhirnya dia bisa lari atau menyelamatkan diri dengan aman dan melanjutkan kehidupannya di hutan. Itu tadi cerita dari The Clever Deer. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Nah, questions number one, salah satu contoh soalnya adalah, why did the tiger want to catch the deer? Jadi, kenapa sih si harimau ini mau menangkap si rusa? Apa alasannya? Nah, biasanya karena dia menanyakan alasan, dia biasanya diawali dengan penggunaan kata because. Karena because berarti karena. Because the deer disturbed him, because the deer insulted him, because the tiger wanted to protect the forest, because the tiger was hungry, because the deer stole his food. Jadi ini tadi ada 5. Nah, kira-kira kita lihat kembali ke teksnya tentang kenapa alasan si tiger ingin memakan atau ingin menangkap the deer atau si rusa itu. Nah, di sini disampaikan bahwa one day while he was eating, ketika suatu hari si rusa sedang makan, a hungry tiger suddenly appeared. The tiger wanted to catch and eat the deer. Nah, kenapa dia ingin menangkap? Karena dia ingin makan. Si tigernya sedang lapar, makanya dia ingin menangkap si rusa. Maka jawabannya adalah because the tiger was hungry gitu. Jelas kenapa? Karena alasan si tiger ingin menangkap si deer, alasan si harimau mau menangkap si rusa adalah karena dia sedang lapar atau kelaparan. Seperti itu. Itu tadi questions number one. Ini adalah detail information di mana kita disuruh untuk mencari informasi mengenai sebuah pertanyaan yang ada dalam naratif teksnya dan atau alasan kenapa suatu tokoh atau suatu karakter melakukan sebuah aksi atau tindakan seperti itu. Nah, itu tadi untuk questions number one. We're moving to questions number two. Nah, questions number two, what can we learn from the story? Ini adalah salah satu jenis soal naratif teks yang paling sering muncul dalam soal-soal. Kenapa? Karena dia menanyakan apa sih yang bisa kita pelajari dari sebuah cerita. Di sini ada alpha, a physical strength is the only way to solve problem, bahwa kekuatan fisik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Untuk pilihan Bravo, never trust anyone, jangan percaya siapapun. Charlie, intelligence can overcome danger, bahwa kecerdasan bisa mengatasi yang namanya bahaya. Fighting is always the best solution, bahwa berkelahi atau berantem itu adalah salah satu atau solusi terbaik jika kita berkelahi atau melawan. Error, animals shouldn't live in the forest, bahwa hewan tidak seharusnya tinggal di hutan. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang tadi bisa dipelajari dari cerita tersebut. Dari cerita ini, tadi kita lihat bahwa awalnya si tiger ini kelaparan dan karena sangat kelaparan dia berusaha untuk menangkap si deer atau si rusa ini. Tapi karena deer ini cerdas, dia memiliki rencana. Oh, bagaimana kalau misalnya saya memperlihatkan refleksi ataupun bayangan dari si tiger ini di sebuah sumur. Ketika dia melihatkan sebuah sumur, ternyata si tiger mengira bahwa itu adalah another tiger atau harimau lain yang ternyata itu hanya bayangan dari dirinya sendiri. Itu adalah bentuk kecerdasan dari si deer itu. Nah, makanya ketika si tiger melihat dirinya menjadi refleksi, ternyata itu adalah dirinya sendiri, bukan
tiger lain dan dia ketika jump atau lompat ke well itu atau ke sumur itu dan ternyata dia tidak bisa melarikan diri lagi, itu adalah sebuah kesempurnaan kecerdasan dari si deer ini. Maka apa yang bisa kita pelajari adalah kecerdasan itu adalah hal yang penting untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Nah, ini sesuai dengan pilihan Charlie bahwa intelligence, kecerdasan bisa mengatasi bahaya. Atau intelligence can overcome danger. Jadi ingat bahwa danger itu adalah bahaya. Dan overcome itu artinya mengatasi. Jadi ingat teman-teman untuk vocabulary ini. Karena semakin banyak vocabulary yang kita tahu, maka semakin mudah kita mengartikan kosakata yang ada dalam sebuah soal. Jadi what we can learn from the story adalah intelligence can overcome danger. Kenapa Alfa salah? Karena dia mengatakan physical strength is the only way to solve problem, bahwa kekuatan fisik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan, sedangkan itu jelas bukan. Bravo, never trust anyone, jangan mempercayai siapapun. Ini kan tidak masuk ya dengan ceritanya. Sedangkan delta, fighting is always the best solution, bahwa bertengkar atau berkelah yaitu melawan adalah salah satunya solusi terbaik. Sedangkan tadi kan tidak ada perlawanan dari deer itu. Error, animals shouldn't live in the forest. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Kan memang hewan itu memiliki habitat di hutan. Jadi jelas yang paling tepat yang bisa kita ambil sebagai hasil dari cerita atau kesimpulan dari ceritanya adalah intelligence can overcome danger. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berpindah ke last question. Question number 3, which event happened first? Jadi, kejadian mana yang terjadi di awal? Alpha, the tiger jump into the well, the deer escaped safely, atau si rusa ini menyelamatkan diri dengan aman, the tiger saw his reflection, atau harimau melihat refleksinya, the tiger appeared while the deer was eating, atau si harimau ini muncul ketika si rusa sedang makan, atau the deer returned to the river, ketika si rusa kembali ke sungai. Jadi yang mana kira-kira yang menjadi awalan? Nah, tadi awalan apa kira-kira namanya? Awalan juga disebut sebagai orientation. Nah, biasanya ini terletak di awalan teks atau di awal-awal teks tersebut. Berarti dia kira-kira ada di paragraf pertama. Nah, apa yang terletak di paragraf pertama? Tadi diceritakan bahwa once upon a time there was a clever deer that lived in a forest. Ada sebuah rusa yang cerdas tinggal di sebuah hutan. Setiap pagi dia mencari rumput yang segar di dekat sungai. One day while he was eating, ketika dia sedang makan, a hungry tiger suddenly appeared. Seekor harimau yang lapar sedang atau tiba-tiba muncul. The tiger wanted to catch and eat the deer. Si tiger ini atau si harimau ini ingin memakan dan menangkap si rusa itu. Nah, itu di awal atau orientation dari cerita The Clever Deer. Maka yang jelas question number 3 jawabannya adalah delta. Kenapa? The tiger appeared while the deer was eating itu terjadi atau di bagian orientation. Dia disampaikan di awal naratif teks tersebut. Sedangkan untuk alpha, the tiger jump into the well, ini tuh masuk ke permasalahan atau mendekati resolusi tadi. Jadi ini masuk ke sebenarnya konflik. Ini adalah konflik. The deer escape safely, ini juga dia masuk ke resolution. Ini resolution. The tiger saw his reflection, ini dia masuk ke konflik. Sedangkan the deer returned to the river, ini juga masuk ke resolution. Jadi yang paling tepat untuk masuk ke orientation adalah delta. The tiger appeared while the deer was eating. Jadi mudah bukan menentukan resolusi, konflik ataupun permasalahan, koda, serta orientasi dari sebuah cerita. Jadi hanya kita perlu mengingat kembali struktur generiknya atau struktur-struktur dari naratif teks tersebut. Nah, itu merupakan akhir dari pembelajaran kita. Jadi, saya harap teman-teman jangan lupa untuk kembali mempelajari tadi catatan yang sudah dilihat atau sudah ditulis, kembali melihat contoh-contoh soal, dan jangan lupa berlatih di rumah masing-masing dan belajar kembali memahami materi-materi yang ada. Oke, itu sekian dari saya, Nurjan Syahid dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
generasi smart, berkarakter, cerdas.